Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Sofkana dimanapun Bapak Ibu menyaksikan ibadah online ini. Mari sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi ini kami boleh bersekutu dengan-Mu, memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, semuanya karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Beracarlah atas ibadah kami serahkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini dalam tangan-Mu. Tuhan berikan kami hikmat, Tuhan berikan kami sesuatu supaya kami dapat menangkap maksud isi hati-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Biar kehendak-Mu saja yang terjadi atas kehidupan kami, biar Roh Kudus saja menguasai seluruh hidup kami, cara berpikir kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami selalu berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Sofkana dimanapun Bapak Ibu berada. Bersyukur kita masih bisa bertemu bertatap muka dalam keadaan sehat. Saya selalu berdoa buat Bapak Ibu sekalian walaupun kita beda kota, semoga Bapak Ibu dalam lindungan Tuhan. Ya Bapak Ibu sekalian, walaupun sekarang sudah masuki tanggal tua ya, tidak cuma orangnya aja yang tua tapi tanggalnya juga tua. Tapi percayalah walaupun tanggalnya tua, penyertaan Tuhan sempurna buat kehidupan kita ya Bapak Ibu sekalian. Dan tema gereja kita bulan ini terambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 11 ya kan. Ini adalah ayat hafalan sekolah minggu. Kalau Bapak Ibu yang sering ikut sekolah minggu, kalau yang sekolah minggunya bolos saya juga nggak tahu ya. Dan saya akan bacakan ayat ini mulai pasal ayat 10 sampai dengan 13 ya. Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai dengan 13. Bapak Ibu, saya akan bacakan banyak ayat hari ini, jadi pastikan Bapak Ibu menyiapkan catatan kalau mungkin nggak nutut, atau Alkitab juga sudah disiapkan ya. Saya akan bacakan Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai dengan 13. Sebab itu seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Kalau Bapak Ibu baca ayat ini di handphone Android ada tanda bintang, itu dikutip di Perjanjian Baru di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 10, Bapak Ibu bisa baca ya. Dan ayat selanjutnya saya akan bacakan, demikian firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Luar biasa ya firman Tuhan. Ayat selanjutnya, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan dan tanda abadi yang tidak akan lenyap. Dan kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, ya kan, otomatis firman Tuhan itu adalah landasan hidup kita. Firman Tuhan itu berkuasa. Kita harus sadar, percaya, dan mengerti bahwa firman itu berkuasa di dalam kehidupan kita dan melampaui segala perbuatan kita, melampaui segala aspek hidup kita. Firman Tuhan itu adalah yang utama Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya filosofi hidup atau kata-kata bijak, tapi firman Tuhan itu yang kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita. Dalam ayat yang tadi sudah sama-sama kita baca, Yesaya memberikan suatu gambaran kinerja mengenai firman Tuhan, ibarat hujan salju yang turun dari langit dan tidak akan kembali ke situ, melainkan dia mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan ya Bapak Ibu sekalian. Ayat selanjutnya yang tadi sudah kita juga sudah sama-sama baca, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Nah, dari sini sudah cukup jelas ya Bapak Ibu sekalian kalau kita baca dalam Roma pasal 9 ayat 6a bahwa firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Amin Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan tidak pernah gagal ya. Dan ada beberapa kitab dalam Alkitab yang menggambarkan mengenai firman Tuhan. Saya akan mengutip dari Yeremia pasal 23:29.
Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini saya akan bacakan, perkataanku seperti api dan seperti palu yang menghancurkan batu. Begitu luar biasa ya. Bagaimana Yeremia menggambarkan firman Tuhan tadi sudah tidak pernah gagal. Dalam Roma pasal 9 ayat 6a, Yeremia menggambarkan bahwa firman Tuhan, perkataanku itu seperti api dan seperti palu yang menghancurkan batu. Dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai dengan 13 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Perkataan Allah adalah perkataan yang hidup dan kuat. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Lebih tajam daripada pedang bermata dua. Perkataan itu menusuk sampai ke batas antara jiwa dan roh, sampai ke batas sendi-sendi dan tulang sumsum, sehingga mengetahui sedalam-dalamnya pikiran dan niat hati manusia. Kita nggak ada yang bisa sembunyi dari Tuhan. Ya Bapak Ibu sekalian, tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi dari pandangan Allah. Segala sesuatu telanjang dan terbuka di depannya, dan kita harus memberi pertanggungjawaban kepadanya. Nah, kalau kita sudah baca bagaimana penggambaran firman Tuhan tadi, bahwa firman Tuhan itu tidak pernah sia-sia, selalu ada penggenapan, dan inti dari ajaran Kristen adalah firman Tuhan itu sudah digenapi dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 1 ya, pasal 1 ayat 1, saya akan bacakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu adalah penggenapan. Ayat 14, firman itulah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi sudah jelas sekali bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah puncak penggenapan dalam Alkitab. Apa yang sudah Tuhan janjikan, bahwa Allah tahu bahwa Dia akan mengutus anaknya. Allah tahu bahwa kita ini butuh seorang pendamai antara kita dengan Allah, jadi Dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Kalau kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16, Bapak Ibu juga sudah tahu semua bahwa ini adalah ayat hafalan. Dia tahu bahwa kita ini harus bebas. Dia menyediakan jalan dengan mengutus putranya yang tunggal supaya kita beroleh pengampunan dan menemukan kehidupan dan harapan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita yang tidak punya harapan, begitu kita mendengarkan firman Tuhan, kita meresponi firman Tuhan dengan baik, Tuhan memberikan putranya yang tunggal sehingga kita dapat punya kehidupan baru di dalam Tuhan ya Bapak Ibu sekalian. Jauh sebelum semuanya itu terjadi, kalau kita belajar dalam Alkitab, perjanjian baru adalah penggenapan dari perjanjian lama, termasuk kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kalau tadi saya sudah singgung bagaimana Tuhan Yesus adalah puncak penggenapan dari firman Tuhan. Nah, ini kita akan bahas beberapa ayat dalam perjanjian lama dan digenapi dalam perjanjian baru ya Bapak Ibu sekalian. Jadi firman Tuhan itu tidak pernah sia-sia ya Bapak Ibu sekalian. Nah, nubuat tentang kedatangan juru selamat ini dituliskan dalam perjanjian lama. Bahkan beberapa ahli melakukan penelitian, ada lebih dari 300 nubuatan yang dicatat tentang kelahiran, perjalanan kehidupan Tuhan Yesus Kristus, pelayanannya, penyalipannya, kematiannya, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya akan bacakan 6 ayat aja. Kalau sampai saya bahas 300 juga tidak akan cukup ya waktunya Bapak Ibu sekalian. Tapi dari sini kita akan belajar bahwa firman Tuhan itu dari Dia, oleh Dia, dan Dia yang akan menggenapi Bapak Ibu sekalian. 6 ayat yang menubuatkan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Saya akan bacakan ya Bapak Ibu. Kalau misalnya nggak sempat buka, Bapak Ibu bisa catat ayat, nanti bisa dibaca sendiri. Yang pertama, Yesus dipenuhi dengan kuasa, damai, dan roh sejak lahir. Dalam Yesaya pasal 9 ayat 6 ya, saya akan bacakan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini kalau ada lagunya ya, namanya penasehat ajaib ya kan. Kalau kita Natal pasti nyanyi lagu ini. Nah, penggenapannya ada di dalam Lukas pasal 4 ayat 18 sampai dengan 19. Roh Tuhan ada padaku sebab Ia telah mengurapi aku
untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya, penggenapannya juga sudah ada. Yang nomor 2, juru selamat akan lahir dari seorang perawan. Bapak Ibu bisa baca di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya pasal 7 ayat 14. Di dalam perjanjian baru ada penggenapannya di Matius pasal 1 ayat 23, di mana peristiwa itu ketika Maria menerima nubuatan yang sama ketika malaikat Gabriel datang mendapatinya. Dan setelah pertemuan itu Maria mengandung dari Roh Allah. Kalau kita baca ayatnya dalam Matius pasal 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jelas ya, Yesaya pasal 7 ayat 14 dengan Matius pasal 1 ayat 23. Selanjutnya, juru selamat akan lahir di Bethlehem. Dalam Mika pasal 5 ayat 2. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah ada sejak purbakala. Ya, yang permulaannya sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, penggenapannya di dalam perjanjian baru, Yesus dilahirkan di Bethlehem persis seperti yang dinubuatkan Nabi Mika. Nah, dalam Matius pasal 2 ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Jadi sudah jelas sekali penggenapannya ya Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya Yesus diasingkan di Mesir. Hosea pasal 11 ayat 1, ketika Israel masih muda, kukasih dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Nah, dalam penggenapannya di dalam Matius pasal 2:13. Setelah orang Majus berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu dan larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Jadi firman Tuhan dalam perjanjian lama digenapi dalam perjanjian baru. Ini ada bukti-bukti ayatnya. Nah, yang kelima, bintang memimpin orang Majus dalam Bilangan 24 ayat 17. Aku melihat dia tapi bukan sekarang, aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak-anak Set. Nah, penggenapannya dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 2, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, tanah Yudea pada zaman Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur dan Yerusalem bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir ini ya, Yesus menerima hadiah. Mazmur pasal 27 ayat 10 sampai dengan 11 saya akan bacakan. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Seba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Nah, penggenapannya orang Majus yang datang menyaksikan kelahiran Yesus Kristus membawa hadiah berupa emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu juga bisa baca di dalam Matius pasal 2 ayat 11. Maka masuklah mereka dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia, dan mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana 6 ayat firman Tuhan dalam perjanjian lama digenapi dalam perjanjian baru Bapak Ibu sekalian. Jadi Tuhan tidak pernah berdusta terhadap dirinya sendiri ya Bapak Ibu sekalian. Dia adalah Allah yang selalu menepati janjinya dan tidak ada yang sia-sia dalam firman-Nya. Nah, jadi Yesus Kristus adalah bentuk mendasar dan utama dari firman Allah. Kemudian Alkitab adalah bentuk kedua dari firman Allah sebagai saksi. Jadi Alkitab itu mencatat sebagai saksi bagaimana perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, firman Tuhan,
peraturan-peraturan saksi hidup, bagaimana konteks zaman dulu, bagaimana kita hidup di perjanjian lama, ayat-ayat perjanjian lama digenapi dalam perjanjian baru, bahwa itu sebagai saksi ya Bapak Ibu sekalian. Kita bisa baca dengan jelas sekali bagaimana Tuhan menggenapi janjinya. Dan bentuk ketiga adalah pemberitaan firman Tuhan, yang seperti pembacaan firman Tuhan yang seperti saya lakukan ini, ya kan. Jadi gereja mesti didasarkan pada Alkitab atau firman Tuhan. Pusatnya adalah Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus adalah puncak penggenapan firman Tuhan, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana dengan kaitannya dengan kehidupan sekarang, Bapak Ibu sekalian? Ada banyak dari kita yang ragu. Kok katanya ayat tadi semua sudah digenapi, tapi aku tidak pernah ngalami janji Tuhan dalam kehidupanku, ya kan? Mungkin kita baca Alkitab seperti ini, tapi kok hasilnya kok tidak seperti ini. Kita masih menanti janji Tuhan. Saya akan bacakan ayat dalam Ibrani pasal 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu tentunya sudah tidak asing dengan cerita dari Yosua, bagaimana Yosua disuruh mengelilingi tembok Yeriko. Kalau Bapak Ibu baca dalam Yosua pasal 6 ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana Tuhan menjanjikan Yosua akan menyerahkan, saya akan bacakan aja ayatnya ya, Yosua pasal 6 ayat 2, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Jadi Yosua pasal 6 dimulai dengan Tuhan memberikan janji kepada Yosua bahwa tembok Yeriko akan rubuh. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, dalam Yosua pasal 6 ayat 2. Jadi singkat cerita, Yosua janjikan Tuhan. Tapi ketika Tuhan berjanji kepada Yosua, tidak serta-merta tembok Yeriko itu rubuh, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak serta-merta perubahan itu akan langsung terjadi, Bapak Ibu sekalian. Setelah Tuhan berfirman seperti itu, temboknya tidak rubuh kok. Ya kan? Ini kan sama dengan situasi yang kita hadapi. Mungkin Tuhan menjanjikan kita sebuah kesembuhan, tapi ternyata kita masih sakit, ya kan? Tuhan menjanjikan pemulihan atas pernikahan kita, tapi kenyataannya mungkin ada yang pernikahannya sedang menuju perceraian. Jadi Tuhan juga berjanji mungkin melepaskan kita dari beberapa kebiasaan buruk kita, kecanduan kita, tapi nyatanya sampai hari ini kita masih bergumul dengan kecanduan kita. Singkat cerita, Yosua diperintahkan Tuhan untuk mengelilingi tembok itu selama 7 kali. 7 kali putaran. Putaran pertama mereka berputar, nggak terjadi apa-apa. Putaran kedua mereka berputar, nggak terjadi apa-apa. Ini bayangan saya, Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya saya sebagai Tuhan dan melihat Yosua melakukan perintah saya, minimal saya akan kasih progres dia. Oh, Yosua sudah ngelilingi 1, minimal batanya jatuh 1, ya kan. Hari kedua mulai yang bagian atas sudah mulai retak-retak. Hari ketiga mulai temboknya bolong-bolong. Sampai akhirnya tembok itu hari ke-7 runtuh. Itu kalau saya Tuhan. Tapi ternyata Tuhan tidak seperti itu. Hari pertama nggak terjadi apa-apa, hari kedua nggak terjadi apa-apa, hari ketiga nggak terjadi apa-apa ya Bapak Ibu sekalian, hari keempat nggak terjadi apa-apa, hari kelima sampai dengan hari keenam nggak terjadi apa. Yang terjadi, sesuatu yang luar biasa terjadi pada saat apa? Hari ke-7 Bapak Ibu sekalian, ya kan? Jadi kalau saya jadi Tuhan, mungkin saya akan melakukan hal-hal yang misalnya, oh ya wis, kamu lari hari ke-1 kamu keliling, temboknya tak retak, supaya Yosua tetap setia untuk mengelilingi tembok itu. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan ingin mereka percaya pada kekuatan Tuhan dan bukan pada kekuatan mereka, Bapak Ibu sekalian. Tuhan ingin mengajarkan kepada mereka bahwa mereka berjalan bukan karena apa yang mereka lihat, tapi kepada janji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana dengan kita hari-hari ini kalau kita sudah dapat gambaran bagaimana firman Tuhan, bahkan kelahiran Tuhan Yesus itu sudah digenapi. Tuhan Yesus adalah puncak dari nubuatan firman Tuhan, inti dari segala firman Tuhan, ya Bapak Ibu sekalian.
Sekarang tergantung kita itu mau percaya kepada Tuhan, mau percaya kepada kuasa Tuhan, atau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sudah jelas bahwa firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Nah, harusnya itu yang kita jadikan pegangan dan dasar dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, dari kasusnya Yosua tadi, kenapa kok temboknya roboh di hari ke-7? Nggak ada progres sama sekali dari hari yang ke-1 sampai dengan ke-6. Tuhan tuh ingin mereka itu percaya kepada janjinya. Tuhan ingin bahwa mereka berjalan sesuai dengan iman mereka, melihat dengan mata iman mereka, daripada melihat dengan mata jasmani mereka, Bapak Ibu sekalian. Nah, kebenarannya adalah Tuhan lebih tertarik ingin mengadakan perubahan dalam diri kita sebelum Dia mengadakan perubahan pada keadaan kita, Bapak Ibu sekalian. Tuhan ingin mengajarkan umatnya tentang arti sesungguhnya dari iman yang kita miliki kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Dalam hidup ini, mungkin kita nggak tahu kapan terobosan itu terjadi. Kita juga tidak tahu kapan janji itu digenapi. Tapi yang kita harus tahu siapa yang buat terobosan itu dan siapa yang berjanji kepada kita. Kalau Tuhan yang sudah buat janji, Dia tidak akan mengingkarinya, Bapak Ibu sekalian. Tugas kita adalah tekun untuk menanti janji Tuhan dan mengisi waktu kita untuk menanti janji Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi apapun yang kita alami sekarang mungkin seakan-akan tidak terjadi sesuatu, percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk supaya kita tetap dalam on the track dalam menanti janji Tuhan, kita perlu sekali untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum kita akhiri firman Tuhan hari ini, mari saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk tetap join di dalam grup baca Alkitab firman Tuhan. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama menggali firman Tuhan, supaya kita dapat mengerti firman Tuhan lebih dalam lagi, kita dapat mengerti proses kehidupan kita dapat mengerti bagaimana kita mengisi waktu untuk menanti janji Tuhan, ya Bapak Ibu sekalian. Saya mengutip kata-katanya Martin Luther, cukup keras ya dia bilang bahwa saya telah membuat perjanjian dengan Allah sehingga Dia tidak mengirimkan kepada saya wahyu atau mimpi-mimpi atau malaikat. Nah, ini yang menarik, karena saya sudah cukup puas dengan karunia firman Allah melalui Alkitab yang memberi saya banyak petunjuk dan segala hal yang perlu saya ketahui, baik untuk kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang. Luar biasa ya, Martin Luther itu kata-katanya bahwa sudah, aku tidak mau dapat mimpi, tidak mau dengar kata-kata, tidak mau minta Tuhan untuk mengirimkan malaikat supaya malaikat itu berwahyu kepada dia, tapi dia bilang bahwa saya sudah cukup puas dengan karunia firman Allah karena melalui Alkitab yang memberi saya banyak petunjuk dari segala hal yang saya perlu ketahui, baik untuk kehidupan ini maupun untuk kehidupan datang. Artinya apa? Guidance-nya untuk kehidupan kita yang datang sudah dipersiapkan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Janji-janji Tuhan sudah disiapkan buat kita semua. Karena itu marilah kita membaca, merenungi, dan mencamkan firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus untuk membimbing kita dalam keseharian kita, sehingga kita dapat menjadi dutanya Tuhan. Orang dapat melihat Kristus dalam kehidupan kita. Terlebih lagi orang dapat melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dia selalu menepati janjinya dalam kehidupan kita, ya Bapak Ibu sekalian. Dan firman Tuhan selesai, dan mudah-mudahan kita dapat menangkap pesan yang kita sampaikan dan kita dapat bertumbuh ke arah yang lebih baik dalam setiap kehidupan kita. Sekian Bapak Ibu sekalian, dan Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Mengucap syukur buat kebenaran firman yang sudah kami dengar, Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar dapat berakar, bertumbuh, berbuah, sehingga orang dapat melihat Kristus dalam kehidupan kami. Kami percaya janji-Mu ajaib dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia, tetap mengasihi Engkau dalam keadaan apapun, ya Tuhan. Karena Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Apapun pergumulan kami, kiranya Tuhan berikan jalan keluar. Kami berdoa buat gereja kami,
Kami berdoa untuk gembala kami berdoa buat seluruh jemaat yang membutuhkan pertolongan. Kami juga berdoa buat kota kami juga berdoa buat negara kami, pemerintah kami ya Tuhan. Biar roh damai sejahtera Allah turun atas yang kami sebutkan tadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau sendiri yang menuntun kehidupan kami hari lepas hari melalui firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian, sampai bertemu di pada selanjutnya dan Tuhan memberkati.